Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa Tuhan masih berikan bagi kehidupan kita bersama-sama, sehingga hari ini kita ada sebagaimana ada di tempat kita masing-masing dengan kebahagiaan, dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita, bahkan menjadi perenungan dalam diri kita bersama pada hari ini. Firman Tuhan yang saya akan bawakan yaitu dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian: "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Ayat ini bukan berarti ketika kita berada dalam tekanan atau kesulitan, kita tidak boleh bersedih. Kita harus tetap tersenyum. Tidak. Yakobus telah memilih kata yang tepat, yaitu kata anggaplah, bukan rasakanlah. Kata anggaplah dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan pertimbangkanlah. Jadi, bukan berkenaan dengan perasaan seseorang, tetapi berkenaan dengan bagaimana seseorang menilai sesuatu pencobaan yang datang atas dirinya. Umumnya, orang akan berbahagia apabila ia mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Perjalanan hidup terasa mulus tanpa rintangan dan hambatan yang berarti. Keadaan akan berubah secara drastis ketika berbagai pencobaan terjadi, sehingga sulit rasanya menemukan orang yang tepat berbahagia saat itu. Ketika pencobaan datang, kita cenderung tidak bisa menerima keadaan yang ada, sehingga respon kita terhadap pencobaan pun lebih mengarah kepada sesuatu yang negatif, yaitu kecewa, sikap marah, murung, bersedih, sakit hati, mungkin putus asa, tersinggung, sehingga kita bisa berontak. Kenapa dalam ayat ini dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan? Karena Anda perhatikan dalam ayat yang ketiga, bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan namanya ketekunan. Sayangnya, hal ini seringkali terlewatkan. Ketika orang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, orang tidak lagi berpikir tentang iman atau bagaimana seharusnya berespon terhadap iman, sehingga rasa gelisah dan khawatir yang begitu kuat yang menyangkut harga diri seperti nama baik, keluarga, dan lain-lain sangat mempengaruhi pikirannya. Apakah kita masih tetap percaya dan bersandar pada Tuhan, ataukah kita mulai ragu tentang kuasa Tuhan? Firman Tuhan hari ini justru menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada berbagai pencobaan, kita harus menanggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Pencobaan yang dimaksud adalah masalah-masalah yang berasal dari luar atau masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk menguji iman kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menyikapinya dengan sikap hati yang benar. Karena justru melalui pencobaan yang ada, kadar iman dan kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan sedang diuji dan ditempa menjadi orang-orang Kristen yang semakin berkualitas dan berkarakter. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan namanya ketekunan dalam ayat yang ketiga. Sehingga Ayub bisa berkata dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di balik pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Ayub, ada maksud dan tujuan
yang indah. Saudaraku yang terkasih, kata pencobaan dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata pirasmos. Artinya menunjuk kepada kesulitan bagi kita. Pertama begini, orang percaya harus menghadapi semuanya itu dengan sukacita. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sedemikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya bacakan lagi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, pengujian akan mengembangkan iman yang tabah, tabiat yang mantap, dan pengharapan yang dewasa. Iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Kedua, Yakobus menyebut aneka pencobaan ini ujian terhadap iman. Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan kita orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan dalam hidup ini selalu menandakan bahwa Allah tidak senang dengan kita. Kesulitan tersebut dapat menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita diizinkan mengalami berbagai-bagai pencobaan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat dan tidak mengasihi kita. Justru hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita, karena dalam segala perkara Tuhan pasti turut bekerja. Baca Roma 8 ayat yang ke-8. Adalah sangat mungkin kita tetap berbahagia sekalipun situasi-situasi yang ada tidak mendukung. Bila kita memahami maksud dan rencana Tuhan ini, berbahagia tanpa disertai ketakutan dan kekhawatiran. Mungkinkah berbahagia di tengah-tengah pencobaan? Saya mengatakan sangat mungkin. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.